Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Tadi kita baru saja eh, rapat konsultasi dengan Presiden, didampingi oleh Menseknek dan Mensekap. Intinya adalah kita menyampaikan persiapan tentang sidang tahunan MPR Republik Indonesia tahun 2023 tanggal 16 mendatang plus sidang gabungan DPR dan DPD Republik Indonesia. Tadi kita menyampaikan bahwa jika gedung MPR di IKN selesai tahun depan, maka ini adalah sidang tahunan MPR yang terakhir di Jakarta. Kemudian juga kami menyampaikan hal-hal yang telah kami lakukan dan akan kami kerjakan di tahun politik ini terkait dengan konstitusi, terkait dengan keinginan kita semua untuk pemilu berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan luber. Ya. Tadi juga kita saling menggoda di antara kami, apakah 2 pasang, 3 pasang, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa 4 pasang katanya. Kata Presiden. Ya. Jadi ini candaan-candaan yang menyegarkan dalam pembicaraan hubungan antar partai, hubungan kehidupan politik kita yang harus kita ciptakan senyaman mungkin agar masyarakat publik lihat bahwa di tingkat elit kita semua baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dipertentangkan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti kalau pimpinan lain menyampaikan atau ada pertanyaan, monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koalisi. Koalisi. Ya, silakan. Ya. Hmm. Ya. Apakah yang didengar itu adalah yang satu hal yang keliru, tapi yang pasti kami kemarin membahas tentang berbagai hal, termasuk berbagai kemungkinan. Ya, amandemen ini dilakukan pada tahun ini atau tahun periode yang akan datang. Ya, bukan periode ini atau periode yang akan datang. Kemudian yang pasti kemarin kita bicara soal pentingnya PPHN ya untuk perjalanan bangsa ini ke depan. Nah, pertanyaan kemudian apakah pembahasan ini kita lakukan sebelum pemilu atau setelah pemilu. Nah, kita sepakat kemarin untuk membahas pokok-pokok haluan negara yang tinggal satu langkah lagi yaitu pembentukan panitia ad hoc di sidang paripurna MPR kita tunda selesai pemilu. Ya, kami juga menyampaikan beberapa hal tentang langkah-langkah konstitusional yang harus kita antisipasi. Ya, tidak hanya untuk periode ini, tapi untuk periode yang akan datang. Karena kami menyadari bahwa Undang-Undang Dasar hasil amandemen keempat tersebut perlu penyempurnaan disesuaikan dengan tuntutan zaman. Misalnya kita belum ada di sana mencantumkan udara, angkasa dikuasai sepenuhnya oleh negara dan sebesar-besar untuk kesejahteraan rakyat. Kita hanya mencatat di pasal 33 itu sumber daya alam yang terkandung di bumi ya seluas-luasnya dikuasai oleh negara. Tapi angkasa, udara, sementara kita kemajuan teknologi sudah sampai sana belum masuk dalam konstitusi kita. Kita nggak menyampaikan, kita hanya menyampaikan yang saya sampaikan, Pak Presiden menyampaikan ya itu domainnya MPR, domainnya partai-partai politik yang ada di parlemen. Domain Pak Basara, domain saya, domain Gerindra, Demokrat, Nasdem, dan seterusnya depan
P3, PKS, dan seterusnya, PKB juga sih. Ah. Nah, itu kan nggak itu kata kamu. Nggak ada. Ya kami melihatnya tidak ada yang seperti yang kawan sampaikan tadi, tidak ada. Kita melihatnya semua oke-oke aja nih, buktinya dari teman-teman nih oke-oke, fine-fine aja. Ya. Oke, kasih. Ah, tanah dan seterusnya. Ya, memang dua saja. Nah, yang lainnya tadi dari rapat konsultasi berkembang jadi rapat kerja karena beberapa masukan aspirasi dari kawan-kawan. Ibu Reri menyampaikan tentang pentingnya candi Borobudur lalu pentingnya pengembalian barang-barang bersejarah di luar negeri, lalu urusan pendidikan, pertanian, dan diaspora. Apalagi tadi? 18 Agustus, Pak. Nah, hanya Pak Bas yang nggak menyampaikan karena beliau merasa satu partai jadi nggak menyampaikan. Yang bisa saya jawab adalah sangat tergantung kesepakatan kami, politik. ya, partai politik yang ada. Untuk sementara kesepakatan adalah kita bahas nanti setelah pemilu. Karena kalau sekarang takutnya bulan 8 dicurigai untuk perpanjang masa jabatan presiden, untuk apa lagi? Penundaan pemilu dan seterusnya. Jadi malah menurut kami kontraproduktif. Sehingga kita ambil kesimpulan, kita bahas nanti pasca pemilu. Oke, cukup. Terima kasih ya. Ya, terima kasih.